Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Bermula dari banyaknya remaja yang mengonsumsi minuman keras, serta sepinya musola dan minimnya aktivitas religius di Desa Lurah Plumbon, Cirebon, Jawa Barat, Bribka Ivin Jauharifin, anggota Bamin Simin Batalion C Pelopor Sat Brimob Polda Jawa Barat, berusaha untuk membangun karakter warga dengan melakukan berbagai kegiatan religius untuk menjaga Kamtibmas yang kondusif. Tidak hanya itu, selain mengajar mengaji, Bribka Ivin juga melatih seni marawis untuk para remaja. Berawal dari banyaknya remaja yang menenggak minuman keras dan sepinya musola yang ada di tengah lingkungan masyarakat, Bribka Ivin Jauharifin, anggota Bamin Simin Batalion C Pelopor Sat Brimob Polda Jawa Barat, berusaha untuk membangun karakter warga dengan melakukan berbagai kegiatan religius untuk menjaga Kamtibmas yang kondusif. Kegiatan pembangunan karakter warga untuk berbuat lebih positif ini diawali dengan merehabilitasi musola yang ada di lingkungannya. Kegiatan ini dilakukan juga bersamaan dengan mengajarkan mengaji kepada anak-anak dan remaja yang dilakukan oleh Bribka Ivin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Selain mengaji, Bribka Ivin yang juga lulusan santri ini mengajarkan bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu tauhid, dan berbagai pemecahan masalah tentang problematika remaja. Untuk memakmurkan musola, Bribka Ivin mulai menggerakkan para remaja dan warga untuk memperingati hari-hari besar Islam. Dalam bidang sosial, Bribka Ivin mengajarkan pentingnya membantu antar sesama, khususnya yatim piatu dan orang yang membutuhkan. Selain membangun karakter warga dan melakukan berbagai kegiatan religius, Bribka Ivin juga melatih seni budaya marawis. Kegiatan seni marawis ini untuk melatih mental para remaja agar berani tampil di muka umum. Untuk mengetahui bagaimana perjuangan Bribka Ivin dalam membangun karakter warga sehingga tercipta Kamtibmas yang kondusif dan melatih seni marawis untuk para remaja, saat ini kita telah terhubung dengan Bribka Ivin Jauharifin. Selamat siang Pak Ivin. Selamat siang Mbak, salam presisi. Salam presisi Pak. Pak Ivin, bisa diceritakan sebetulnya apa yang membuat Anda tertarik dalam membangun karakter warga Pak? Ya, dimulai saya dari pindah rumah ya ke Desa Lurah, Blok Kenir, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, tahun 2005. Di dekat rumah itu ada musola. Saya perhatikan kurang begitu dimakmurkan, padahal warga di kanan kiri musola itu begitu padat. Dan juga di lingkungan ini masih maraknya kalangan remaja yang mengkonsumsi miras. Dengan melihat seperti itu, saya merasa terpanggil untuk mau memakmurkan tempat ibadah tersebut, memberikan pengajaran, pengetahuan tentang kesadaran sebagai hamba Allah SWT. Demikian, Pak. Baik, saat semakin banyak remaja yang menenggak minuman keras, apa yang Anda lakukan? Ya, untuk kalangan remaja kami mengadakan pertemuan awalnya seminggu sekali di musola untuk kita berikan kajian ilmu agama, ilmu pengetahuan tentang hukum juga. Ya, akhirnya dengan harapan mereka sadar tentang pentingnya ketaatan kepada Sang Khalik dan juga kepada negara. Demikian. Tadi Anda mengatakan bahwa ada musola dan lingkungan sekitarnya padat penduduk, namun musola itu sepi. Apakah Anda sempat mengalami kendala untuk mencari imam dalam memimpin sholat di musola tersebut, Pak? Ya, di awal saya pindah itu saya perhatikan dan dari warga sekitar juga
bercerita kepada saya bahwa setiap datang ke musola itu kalau mau sholat berjamaah tidak ada imam. Mungkin karena belum adanya sosok yang mampu ataupun mumpuni untuk dijadikan sebagai seorang imam. Akhirnya disitulah saya merasa terpanggil untuk mau untuk memakmurkan musola. Demikian. Baik. Dalam melakukan pendekatan kepada warga, ini ada beberapa warga begitu yang sempat meragukan Anda. Dan Anda diuji pengetahuan religius oleh warga. Sebetulnya apa yang terjadi, Pak? Ya, pada awal itu saya mengajari anak-anak di musola dan juga jamaah yang hadir di musola itu, kita ada salah satu masyarakat ya, ada salah satu tokoh juga yang memperguncingkan tentang latar belakang saya, menanyakan dia pernah nyantri tidak, ya, saya pernah mondok di mana, ilmunya sudah sampai apa. Dan tetapi saya tidak menjawabnya, tapi saya dengan bukti terus memberikan pengajaran kepada anak-anak dan masyarakat, dan hasilnya bisa dilihat oleh masyarakat. Baik. Berdasarkan yang Anda ceritakan, ini Anda merupakan seorang santri begitu ya. Mungkin bisa diceritakan perjalanan religius Anda, Pak Ivin? Ya, pada waktu saya menduduki tingkat madrasah sanawiyah, saya mengikuti belajar bahasa Arab sama Habib Toha Al-Maghfurullah. Kemudian selesai madrasah sanawiyah, saya mesantren di Desa Permas, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan, di Ponpes Al-Hidayah. Pengasuhnya adalah Bapak Kiai Umar Al-Maghfurullah. Kemudian saya juga pernah nyantri di Kota Kendal, Semarang. Kemudian saya terakhir di Jagasatru, di bawah pengasuh Habib Muhammad Yahya yang dikenal di wilayah Cirebon ini dengan sebutan Kang Ayub. Demikian, Mbak. Baik. Ini Anda juga mengajarkan anak dan remaja mengaji dan berbahasa Arab. Metode apa yang Anda gunakan, Pak Ivin? Baik, Mbak. Untuk tingkat dasar bagi anak-anak, kita pakai metode Iqro. Setelah selesai Iqro, kemudian kita berikan pengetahuan tentang ilmu tajwid. Selanjutnya juga kita berikan ilmu gharibnya, sehingga ketika membaca Al-Quran itu sudah benar sesuai dengan ilmu tajwid dan ilmu gharibnya. Kemudian untuk pembelajaran bahasa Arab, kami berikan pengetahuan tentang ilmu tasrif, kemudian ilmu nahwu, dan juga hafalan mufradatnya. Demikian, Pak. Baik, selain itu Anda juga mengajarkan pengetahuan keagamaan kepada warga dan lansia. Apa tujuan Anda melakukan kegiatan tersebut, Pak? Ya, tujuan kami bahwa saya mengajarkan orang-orang tua ini bahwa belajar itu tidak mengenal umur. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW bahwa utlubul ilma minal mahdi ilallah. Carilah ilmu dari mulai dilahirkan sampai ketika dikuburkan. Nah, ilmu ini yang bisa membawakan kita akan menjadi mulia di hadapan Sang Khalik. Demikian, Pak. Baik, selain membangun karakter warga, ini juga Anda memperkenalkan dan melatih marawis kepada remaja. Bagaimana giat ini dilakukan, Pak Ivin? Bisa diceritakan, Pak? Baik, Mbak. Kegiatan belajar marawis ini adalah kegiatan tambahan bagi santri, karena selama seminggu itu belajar full kita di musola, di tempat belajar, baik itu menghafal ataupun murojaah, sehingga kami berikan sebagai hiburan bagi anak-anak santri ini. Kita lakukan awalnya seminggu sekali, Pak. Lalu saat ini berapa hari, Pak, mereka latihan marawis? Ya, untuk latihan maris bagi yang sudah mahir yang berada di belakang saya ini, mereka yang santri-santri yang sudah mahir, ini kita latihan ketika ada panggilan
untuk mengisi di acara resepsi ataupun di acara tablik akbar, pengajian. Maka 3 hari sebelumnya kita mengadakan latihan. Demikian. Baik. Anda mengatakan bahwa latihan untuk tampil begitu ya di acara resepsi ataupun tablik akbar. Sebetulnya apa dampak positif dari penampilan mereka ini? Ya, di samping kita siar sholawat Nabi diiringi dengan marawis atau hadro, kita juga menampilkan anak-anak ini untuk mempelajari, untuk sebagai bahan pelajaran mereka untuk lebih kuat lagi atau lebih menambah mental ketika tampil di muka umum. Jadi dampak positifnya adalah meningkatkan kepercayaan diri dari para remaja ini ya untuk tampil di depan umum. Baik. Sebelum marawis binaan Anda tampil menghibur pemirsa Polri TV, pesan apa yang dapat Anda sampaikan tentang pentingnya pengetahuan religius dalam kehidupan bersosial di masyarakat? Ya. Baik pemirsa Polri TV dan masyarakat khususnya Muslim, bahwa ilmu itu membuat seseorang bisa rendah diri, akan tetapi kesombongan menjadikan orang tersebut menjadi bodoh. Hadis Nabi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jika kamu menginginkan dunia, maka haruslah dengan ilmu. Jika kamu menginginkan akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dan jika kamu menginginkan keduanya, maka haruslah dengan ilmu. Ilmu bisa diraih tentunya dengan belajar. Untuk itu semaklah jangan melihat usia, kita sudah tua atau kita sudah mulai remaja dewasa. Tapi ilmu kewajiban kita semua untuk mempelajarinya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ivin atas perbincangan kita sore hari ini. Silakan tim Marawis untuk menghibur pemirsa Polri TV. Baik, siap Pak. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu.
Ya, baik, terima kasih Bribka Ivin Jauh Harifin, anggota Bamin Simin Batalion C Pelopor Satrimo Polda Jawa Barat, dan juga tim Marawis yang sudah bergabung dengan kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Selamat siang dan salam presisi. Selamat siang Mbak, salam presisi. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Bayangkara Inspiratif hari ini. Saya Ratu Dianti, terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan salam presisi.